Memberi judul baru, apakah Roh Kudus ada padamu? Apakah Roh Kudus ada padamu? Ini judul sekaligus pertanyaan. Bisa dijawab ini. Apakah Roh Kudus ada padamu? Ada yang mau jawab? Apakah Roh Kudus ada padamu? Ada. Yang lain? Kenapa takut-takut? Bilang A, jawabannya cuma dua. Ada dan tidak ada. Ada. Kita sepakat semua ada. Bahkan yang tidak datang hari ini pun juga ada. Tapi bisa roh halus atau roh kudus. Ada. Kehadiran kita hari ini adalah bukti bahwa Roh Kudus ada pada kita. Kelemahan kita adalah sepertinya ragu-ragu, nampaknya tidak terlalu yakin bahwa Roh Kudus ada padaku. Dan sebagai orang yang pada diriku ada Roh Kudus, maka tidak boleh seharusnya saya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dan Roh halus. Tapi karena kita tidak terlalu berani berkata Roh Kudus ada padaku, maka peristiwa Pentakosta itu hampir tidak berlaku dalam diri banyak orang percaya. Karena mereka tidak meyakini bahwa Roh Kudus ada padaku. Kenapa? Kenapa kira-kira kita mulai ragu-ragu dan tidak terlalu yakin bahwa Roh Kudus ada pada diri kita? Karena sering kita merasa bahwa yang kita katakan bukan kata-kata Roh Kudus. Sering kita merasa bahwa yang kita lakukan ini bukan perlakuan dan perbuatan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu tidak hanya ketika kita bicara mampu berbahasa roh. Bukan itu. Itu bagian. Tapi bukti kehadiran Roh Kudus itu adalah ketika engkau mampu melakukan dan mengatakan apa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau hanya bicara bahasa roh saja itu bagian kecil dari kehadiran Roh Kudus. Tapi kehadiran Roh Kudus adalah gambaran di mana seseorang mampu mengatakan apa yang Roh Kudus ingin katakan kepada orang lain dan apa yang Roh Kudus ingin lakukan kepada orang lain. Kalau Anda merasa memiliki Roh Kudus, bagaimana dampaknya dalam lingkungan di mana kita hadir? Apakah kemudian bahwa lingkungan di mana kita hadir benar-benar mengenal bahwa oh iya betul, tante di sana ini ada Roh Kudusnya? Apakah benar-benar bahwa lingkungan kita mengerti dan memahami bahwa suami saya ini ada Roh Kudusnya? Ataukah mungkin istri kita sedang berkata, Bapak ini penuh dengan Roh Kudus. Dari cara kita berbicara dan dari cara kita bertingkah laku, suami kita bisa mengukur bahwa istri saya ini ada Roh Kudusnya. Atau sebaliknya. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sering orang menempatkan Roh Kudus lebih rendah dari Bapa dan Anak. Bicara tentang Roh Kudus bukan bicara tentang strata kedudukan, bukan. Tapi bicara tentang Roh Kudus adalah bicara tentang fungsi. Fungsi bahwa di mana Roh Kudus berfungsi menolong, menghibur, menguatkan, menopang. Tapi peran Roh Kudus adalah peran yang real hadir dalam diri orang. Perbedaannya adalah Roh Kudus itu diundang. Dan akan ada orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tidak mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hidupnya. Sekali lagi, banyak orang percaya yang tidak akan dikuasai oleh Roh Kudus karena Roh Kudus itu oknum yang tidak memaksakan kehendaknya. Dia adalah oknum yang nanti diundang baru dia mengisi kehidupan kita. Sehingga serajin apa kita mengundangnya, setekun apa kita berharap berpikir bahwa Roh Kudus ada padaku. Mau ke pasar, bilang dulu Roh Kudus ada kepadaku. Sehingga pada saat saya ke pasar, maka Roh Kudus berkuasa sepenuhnya dalam hidup saya. Sehingga di pasar orang bisa melihat bahwa saya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat bangun pagi kita berkata hari ini saya akan bekerja, tapi saya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada diri saya ada Roh Kudus. Maka setiap orang yang saya jumpai hari ini dalam pekerjaan saya di kantor, di sekolah, akan melihat bahwa orang ini Roh Kudus ada padanya. Kemanapun. Menghibur, menguatkan, menginsapkan, menyatakan kebenaran. Itu pekerjaan Roh Kudus.
marah adalah solusi tercepat orang bodoh. Orang bodoh itu cepat mengambil keputusan marah. Kalau kita sering marah, pastikan bahwa Anda sedang masuk dalam kategori ini, bodoh. Karena orang-orang bodoh berpikir bahwa marah adalah penyelesaian dari seluruh masalah. Orang pintar tidak akan pernah marah dalam seluruh penyelesaian masalahnya. Dia akan selalu melihat, oh, ada jalan keluarnya ini. Tapi orang bodoh tertutup dan segera akan melakukan pengambilan keputusan, yaitu marah. Kalau sudah marah, pikirnya bahwa sudah selesai masalah. Untuk itu, karena saya dan saudara termasuk dalam kategori orang bodoh yang selalu mengambil keputusan dengan cara yang marah, berpikir bahwa kalau kita sudah marah maka seluruh power itu akan muncul. Orang akan takut dan segan kepada kita. Orang akan tidak bicara banyak lagi. Istri akan diam kalau saya marah. Istri akan tenang. Istri tidak akan berani bicara lagi. Anak-anak akan diam kalau saya marah. Padahal itu salah. Demikian juga istri sering mengambil tindakan yang sama. Kalau sudah marah, saya yakin suami saya akan menyerah. Padahal seharusnya sadarlah bahwa kita ini orang-orang bodoh yang sering suka mengambil keputusan, yaitu marah sebagai solusi terbaik. Mari selalu katakan pada dirimu, Roh Kudus ada padaku. Roh Kuduslah yang harusnya mengambil keputusan, bukan aku yang bodoh ini. Roh Kuduslah seharusnya yang berkuasa dalam diri saya, supaya yang saya katakan bukan yang keluar dari insting kemanusiaan saya yang bodoh ini, tetapi berdoalah bahwa agar kiranya Roh Kudus menuntun kita mengambil keputusan itu. Suatu hari di sebuah rumah sakit jiwa, ternyata rumah sakit jiwa itu ada kolam renangnya. Entah karena bagaimana, salah seorang pasien rumah sakit jiwa itu melompat turun kolam renang. Nampaknya pasien itu tidak tahu berenang, namanya juga gila. Dia hampir mati tenggelam dan rupanya dia melompat ke tempat yang agak dalam. Ada seorang pasien yang gila juga. Melihat itu dia sangat kasihan. Lalu kemudian dia lompat, dia tolonglah temannya itu. Semua orang di rumah sakit itu yang masih sehat memberi tepuk tangan luar biasa dan memberi penghargaan bahwa Anda punya hati nurani yang baik. Dia begitu gembira. Cerita berjalan, namanya ilustrasi. Paginya ditemukan yang melompat tadi malam turun di kolam renang itu tergantung di belakang rumah sakit. Para pekerja di situ atau para perawat di situ datang mengetuk-ngetuk pintu temannya yang tadi malam menolongnya dan berkata, bangun. Yang gila ini keluar atau pasien ini keluar dan berkata, kenapa? Dia bilang, tadi malam kami berterima kasih kamu sudah menolong temanmu yang melompat ke kolam renang itu. Tapi mau dia apa? Segala usahamu ternyata harus sia-sia. Temanmu itu sedang gantung diri di belakang. Dia bilang, di mana? Dia di belakang rumah sakit ini, dia menggantung dirinya. Dia bilang, oh tidak, saya tadi malam yang gantung itu. Kenapa digantung? Dia bilang, kan tadi malam dia basah, jadi saya harus jemur dia. Ada banyak tindakan-tindakan yang kita ambil seperti ini. Tindakan-tindakan sepertinya solusi yang terbaik, tetapi kita malah menjemur teman kita. Dia pikirnya itu dijemur supaya kering. Karena dia dalam pikirannya setiap yang basah harus dijemur. Makanya dia jemur temannya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita ini mengantar kita untuk memahami bahwa kita semua adalah orang-orang bodoh dan harus merasa bahwa kita sungguh-sungguh bodoh dalam karya penyelamatan Allah itu. Sehingga setiap yang kita lakukan harus berdasarkan kepada kekuatan roh. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya.
Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, maka tidak mungkin ada hal baik yang mampu kita lakukan. Sering juga ada kelompok orang yang mengabaikan kehadiran Roh dan berkata, saya melakukannya sebab saya adalah orang yang baik. Kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Kebaikan yang bernilai di hadapan Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa saya orang terbatas. Dan kalau saya yang mau disuruh melakukan kebaikan itu, tentu tidak mungkin saya mampu melakukannya. Kenapa saya bisa melakukan kebaikan ini? Kalau saya melakukan yang baik, itu karena Roh Kudus. Setiap kita bicara dengan pasangan kita, kalau kita sadar bahwa saya pemarah, saya kasar, berdoalah minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus, tolong saya, mampukan saya supaya apa yang keluar dari mulut saya untuk sepanjang hari ini, istri saya bisa memahami bahwa ada roh pada diriku. Demikian juga sebaliknya, istri berkata yang sama, ya Roh Kudus, mampukan saya supaya kalau hari ini saya boleh lewati, biarkanlah saya berbicara sebagai seorang istri yang pada diri saya ada Roh Kudus, memampukan saya dan membuat orang yang bertemu dengan saya mengenal bahwa saya, pada diri saya ada Roh Kudus. Tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus itu adalah ada perubahan pada hidup kita. Perubahan itu perubahan apa? Perubahan dalam bertutur kata, perubahan dalam bertingkah laku, hidup dalam kekudusan. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita mendorong kita untuk menyatakan bahwa saya adalah alat yang dititipkan Tuhan di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Saya adalah alat yang sengaja dihadirkan Tuhan dalam keluarga saya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara, sehingga kita tidak lagi bertanya, benarkah Roh Kudus itu turun? Bukan lagi pertanyaan untuk saya dan saudara pertanyaan itu. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, benarkah Roh Kudus ada padaku dan berkuasa di dalam seluruh aspek kehidupanku? Setiap kita hendak berbuat, katakan kepada diri kita, diriku, Roh Kudus ada padamu. Jangan berbuat berdasarkan keinginan dan kemauan pribadimu, tapi berbuatlah berdasarkan petunjuk Roh Kudus yang ada padamu. Sehingga ketika pertanyaan bahwa apakah Parakletos itu ada padamu, maka jawabannya iya. Saya dan pada diri saya Roh Kudus berkuasa. Lalu kemudian, apakah ketika pada dirimu Roh Kudus berkuasa, engkau tidak akan melakukan hal-hal di luar dari itu? Mungkin akan. Tetapi kalau kita yakin bahwa saya ini, pribadi saya ini adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka paling tidak keyakinan itu meminimalkan kita untuk melakukan hal-hal buruk. Tapi kalau kita sudah berdiri dalam sebuah keyakinan bahwa apakah Roh Kudus ada padamu, entahlah, maka itu akan mendorong kita berpotensi melakukan hal-hal yang buruk. Berdoalah setiap hari, katakan kepada diri kita, Roh Kudus, isi hidupku sepanjang hari ini. Tolong saya supaya benar-benar orang yang saya jumpai melihat bahwa hidup saya ini adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus harus terlihat. Pekerjaan Roh Kudus harus terlihat lewat tutur katamu. Pekerjaan Roh Kudus harus terlihat lewat tindakanmu. Pekerjaan Roh Kudus tidak hanya diukur bahwa kita Kristen, lalu kemudian seluruh hidup kita memberi simbol-simbol dan warna itu. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu pekerjaan yang harus terlihat. Kalau kita sudah tidak tenang,
kalau melakukan sesuatu yang tidak benar, itu berarti bahwa Roh Kudus sedang ada pada diri kita. Tapi kalau kita sudah aman-aman saja, tidak pergi gereja, nyaman saja, maka sungguhnya Roh Kudus sedang undur daripadamu. Kalau engkau melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi engkau merasa aman-aman saja, engkau baru saja selesai bertengkar dengan istrimu, tapi kau merasa perbuatan itu biasa-biasa saja, sudah lazim dalam keluarga kami Pak Pendeta, bertengkar hari ini, besok bertengkar lagi, besok bertengkar lagi. Periksa kembali kehidupan keluargamu. Mungkin Roh Kudus sedang undur dari kehidupan keluargamu. Kalau engkau sudah merasa bahwa nyaman dengan itu, tapi kalau engkau bertengkar dengan istrimu, lalu berkata, sepertinya saya tidak bisa tidur sepanjang malam, saya merasa bersalah, saya melakukan kesalahan besar dan ini fatal, maka sungguhnya Roh Kudus sedang berkuasa dalam hidupmu. Terbukalah terhadap Roh Kudus itu sampai dia berkata, pergi dan minta maaf. Lalu katakan kepada pasanganmu, besok saya tidak akan melakukan hal ini lagi.